rekan-rekan, terutama Pol PP yang bidang administrasi mencatat nanti apabila ditemukan pelanggaran, nanti selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Balikpapan, kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima, PKL, yang beraktivitas di atas trotoar atau jalur pedestrian. Penertiban dilakukan di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Selasa sore 16 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan operasi rutin Bantuan Kendali Operasi (BKO) yang melibatkan lintas instansi, antara lain TNI Polri, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, DKU MKMP, DPPR, Bagian Pemerintahan, Kecamatan Balikpapan Tengah, serta Kelurahan Gunung Sari Ilir. Kepala Bidang Penegakan Satpol PP Kota Balikpapan, Yosep Gunawan, mengatakan penertiban difokuskan pada PKL yang berjualan di atas trotoar, badan jalan, dan parit dengan sasaran wilayah mulai dari Jembatan Balikpapan Plaza hingga Simpang Lampu Merah Gunung Malang. Penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi pedestrian sebagai ruang aman bagi pejalan kaki. Saat ini pemerintah kota juga tengah gencar melakukan pembenahan drainase dan trotoar, sehingga aset yang sudah dibangun perlu dijaga bersama, ujar Yosep. Menurutnya, kegiatan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum. Dalam pasal 8 ayat 2 huruf A, disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menjalankan aktivitas usaha di fasilitas umum. Hasil monitoring kami menunjukkan banyak paving trotoar rusak akibat aktivitas berjualan dan parkir di atas trotoar. Karena itu, PKL diminta mundur dari trotoar dan parit demi keselamatan pejalan kaki dan menjaga estetika kota. Jelasnya. ya hari ini hari Selasa di tanggal 16 Desember 2025 dan Satpol PP melakukan kegiatan rutin BKO penertiban bersama dengan TNI Polri dan OPD seperti misalnya Disdak, bagian pemerintahan, lalu dengan DKU MKP dari Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Dishub, PU, DPPR. Nah, kita ini melakukan kegiatan penertiban PKL dengan objek sasarannya yaitu PKL yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, yaitu di Kecamatan Balikpapan Tengah antara jembatan JPO BC sampai dengan lampu merah Gunung Malang. Nah, jalan lurus itu dua simpang itu, dua kiri kanan itu, lajur dua kiri kanan itu dalam rangka apa? Dalam rangka penertiban PKL di pedestrian. Nah, pemerintah Kota Balikpapan ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembenahan drainase dan trotoar. Nah, untuk menjaga itu semua, aset itu semua, maka kami melakukan penertiban. PKL diharapkan untuk patuh terhadap peraturan daerah tentang ketertiban umum, yaitu Perda Nomor 1 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 17 tahun 2010, yaitu terkait dengan ketertiban umum, di mana di pasal 8 di ayat 2 huruf A itu berbunyi dilarang untuk menjalankan usaha di fasilitas umum. Jadi dia harus mundur dari trotoar jalan, trotoar dan parit. Nah, seperti itu. Dalam rangka apa? Pertama, mengembalikan fungsi pedestrian untuk pejalan kaki, yang menjaga keselamatan pejalan kaki, untuk estetika kota, menjaga aset pemerintah berupa pedestrian yang sudah dibangun. Karena kita dapati hasil monitoring itu banyak pabrik-pabriknya yang rusak begitu akibat adanya PKL dan juga akibat adanya parkir di trotoar. Karena itulah kami bermaksud bersama-sama dengan kelurahan, kecamatan, dan OPD dan Polri untuk melakukan penertiban tersebut. Demikian.
Pak, ini pertama kali dilakukan di daerah tersebut dan apabila nanti pelaku mengulangi, apakah ada sanksi, Pak? Ya, jadi kita tidak serta-merta melakukan penertiban hari ini. Sebelumnya kami sudah melakukan monitoring bersama dengan kelurahan dan kecamatan. Kami sudah sisir, kami sudah tegur, bahkan kami buat surat himbauan cepat rusak kalau digunakan untuk aktivitas berjualan yang tidak semestinya, tidak fungsinya. Harapannya Pak, dengan Harapannya masyarakat patuh, sadar hukum begitu ya. Lalu kami juga sebenarnya mencarikan solusi, berupaya kemarin di sosialisasi itu pihak kecamatan kelurahan kami upayakan untuk bisa mencarikan tempat bagi PKL. Namun itu bukan jaminan. Sebenarnya memang hak untuk berjualan mencari penafkah, tapi kan di situ ada hak orang lain karena itu fasilitas umum. Orang lain saja dia menyewa, mengontrak, membeli, dan sebenarnya kan pemerintah sudah menyediakan pasar sebagai aktivitas untuk berdagang. Jadi terlepas dari itu semua, itu perlu ada kesadaran. Tapi saya inginnya juga ada dari pihak kecamatan, kelurahan, dinas perdagangan itu membuat semacam PKL binaan, relokasi mereka, tapi itu juga bertahap karena mungkin itu perlu perencanaan dan pembicaraan lebih lanjut. Jadi kami harapkan OPD lain itu dapat seperti itu, karena Satpol PP tugasnya tadi menegakkan perda, tapi nanti OPD lain juga harus memikirkan bagaimana PKL binaan ini. Jadi perlunya sinergi, Pak ya? Ya, begitu. Besok jam 10 Bapak kantor. Oh, kantor. Bisa lihat KTP-nya. Kalau ini perbatasannya Bapak itu belakang. Nggak boleh parkir khusus Mas, ya. Batas saya parkir sini ya. Ya. Kalau sini jangan ya. Ini untuk jalan kaki. Ya. Ini batas sini di kuning ya. Ini boleh bayar nih Pak. Ya. Bayar dia. Takut yang menyaturkan. Ini punya bayar dia, bayar dia.
Parkir trotoar tutup aja karena memang dari ini karena udah ini rusak. Bawa kamu di dalam mobil. Jam berapa, Sa? Ini bos harus ikut untuk mendapatkan KTP ku. Itu ya. Supaya kamu nggak salah, kamu tetap aman. Ya. Sebatas tangannya Bapak aja. Ini kan tangannya Bapak di sini nih. Dan. Paham dong, paham. Ya, nanti ya baru datang, nanti dirapikan Pak. Ya, makasih ya Pak. Ya. Bahaya, satu paku, kedua ini estetika jadi nanti. Iya, kalau naik